syagara. Syagara laba syagara laba. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curam, tak pernah Haleluya. Percaya lewat kehadiran hamba di tempat ini. Yes. Bukanlah kebetulan. Ya. Kami percaya Tuhan yang Ora masyagara. jauh sebelumnya Syagara kami semua akan mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Ya. Setiap hidup orang di hamba Tuhan
Shikarabashakaralaba shikaralaba shakadakaralaba siapkan hati kami Shiaralababa shikarada. yang penuh sukacita, dan kami percaya semua karena anugerah-Mu. Shiaralaba. Yesus, semua kita yang percaya sama-sama kita katakan Amin. puji Tuhan. Haleluya. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Haleluya. saya percaya saudara adalah orang-orang yang dipilih hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara, di tengah-tengah kita ada saat ini hamba-Nya yang sudah Tuhan utus di tengah-tengah kita. Ya, saudara mungkin yang suka lihat Facebook atau YouTube mungkin sering menyaksikan ya hamba Tuhan ini sering tampil ya, dan beliau kalau tampil saudara kalau di FB dan di Google saudara lihat itu selalu berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin saudara kenal bahwa yang Pak Loni, Loni dan Abu Somad, ya beliau selalu berdiskusi dan beliau adalah orang-orang yang saat ini beliau adalah orang-orang yang dipakai Tuhan yang selalu untuk mencari fakta kebenaran dari setiap daerah kota di mana yang mungkin ada berita-berita hoax ya. Nanti beliau akan lebih banyak membagikan kepada kita. Ya, mari kita sambut hamba-Nya. Kita berikan aplaus. Mari. Haleluya. Apa ini yang bagus? Sama saja. Ini aja. Boleh. Tes. Lagi di stop. Shalom. Yaudah kalau ini aja. Haleluya. Shalom. Haleluya. Ini bisa ini. Lebih enaknya nih enggak? Shalom. Ya, shalom. Haleluya. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada kesehatan, ada jalan keluar. Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Agungkan Dia, tinggikan Dia, berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan mencengkeram kami, mencengkeram tempat ini. Bahkan bukan hanya tempat ini, tapi seluruh wilayah yang ada di daerah Pekanbaru ini dicengkeram oleh kuasa-Mu, dicengkeram oleh hadirat-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak berkutik lagi. Mulut mereka akan mengaku bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, tidak ada lagi yang lain. Hanya Dia satu-satunya juru selamat, tidak ada lagi yang lain. Dialah Nabi yang terakhir, tidak ada lagi yang lain. Hanya Yesus Tuhan Allah. Dan sebagai anak manusia, Dia Nabi yang terakhir. Urapi semua kami, supaya kami mengenal kebenaran, mengenal Yesus dengan benar, sehingga hidup kami selalu mengalami Dia setiap hari. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Urapi lidah-Mu, bibir hamba-Mu, sampaikan Tuhan isi hati-Mu, memberkati kami semua. Di dalam satu nama Yesus Kristus, segala roh jahat iblis kuasa gelap sudah takluk, bahkan COVID sudah takluk. Tidak ada virus yang mampu menembus badan kami, karena kami adalah milik Yesus. Ada imunitas ilahi, karena di dalam darahnya, di dalam tilurnya ada kuasa untuk kami bisa hidup sehat. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat.
silakan duduk. Harus taat sama Tuhan, taat sama pendeta ya. Kalau belum disuruh duduk, jangan duduk. Haleluya. Anda setuju? Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya buat aturan main buat saudara. Ketika saya mengkhotbahkan, menyaksikan apa yang Tuhan katakan, apa yang saya alami, Anda harus respon. Bagaimana cara responnya? Amin. Iya, oke. Kalau sudah sering keluar negeri, yes, yes. Tapi kalau belum pernah, jangan. Amin. Hulu. Waktu di Tanah Karo saya katakan, yang tua-tua bilang oe. Haleluya. Ya, oe ya kalau nggak salah ya. Iya. Hulu. Kalau orang Karo apa? Oe ya. Oe. Betul ya? Iya, haleluya. Tapi kalau di Kalimantan perbatasan antara Malaysia ya, itu di Bengkayang, ai. Nah, di Malaysianya, di daerah Sabah sana, itu orang-orang sana bilang au itu ya. Amin. Yes. Iya, haleluya. Kenapa saudara? Karena kalau Anda tidak melakukan itu, Anda tidak akan bisa kuat mendengarkan orang bicara. Menurut para psikolog, Anda hanya mampu bertahan 20 menit. Yang hebat 30 menit. Setelah itu nanti Anda melihat saya 2, bisa 3, tiba-tiba hilang. Dan saya tidak mau nanti Anda bicara di luar sana, ada pendeta dari Jakarta, Risu Lubis, orang ketik YouTube-nya keluar, ketik Google keluar, Anda ceritakan bahwa sewaktu saya khotbah hilang. Nanti dicariin sama Kapolres atau Kapolda wilayah Pekanbaru ini, saudara. Ya, saya tidak mau. Jadi saudara harus yes, amin, iya, hulu, oe. Tergantung apa sukumu, silakan. Ya, karena kita satu marga kita Yesus, Boru Yesus, marga Yesus. Nggak ada lagi marga-marga lain. Hanya marga Yesus, hanya Boru Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, itu gua senang dengan cara lu begitu. Haleluya. Amin. Yes, amin. Ya. Ya. Kenapa? Supaya Anda bisa menangkap firman Tuhan ini. Kenapa? Karena saudara, kalau kita sekolah di sekolah SD sampai SMA atau kuliah, kita paham dulu baru iya, amin. Tapi kalau firman Tuhan, Anda amin dulu baru Anda paham. Makanya katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Nama saya Risu Lubis ya, Anda ketik di Google pasti nongol. Saudara, saya dilahirkan bukan dari rahim seorang Kristen, tapi dilahirkan dari rahim seorang ibu yang begitu taat Islamnya. Puji Tuhan, tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya rasa nggak perlu saya panjang lebar, nanti waktu kita nggak cukup. Karena sudah ada di YouTube, Anda ketik aja metanoia atau pendeta Risu Lubis, pasti nanti akan muncul, atau kesaksian pendeta Risu Lubis akan muncul ya. Kalau saya saksikan nanti panjang lebar, habis waktu. Ada orang dengar yang saya sampaikan ini, setelah saya turun dari mimbar, dia katakan, Pak, saya udah ketik ini, kok nggak keluar? Saya cek, rupanya dia nggak punya kota, saudara. Nggak bisa keluar. Anda harus beli kota dulu ya, baru bisa keluar. Haleluya. Itu aksesnya untuk Anda melihat saya harus ada kota. Ya, puji Tuhan, Anda bisa langsung berhadapan muka dengan muka kepada saya. Ini anugerah, ini kasih karunia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Karena tidak ada perencanaan yang begitu matang untuk saya bisa berdiri hari ini, saudara. Kurang lebih 21 hari ya kita sudah di perjalanan, mulai dari Jakarta sampai Aceh, dan hampir setiap provinsi kita kunjungi, dan khususnya orang-orang yang belum mengenal Yesus ya. Anda lihat di YouTube saya nanti ya, bagaimana saya berdialog dengan mereka. Saudara, saya tahu ada orang tertentu yang tidak senang, tapi saya tidak takut. Kenapa? Karena saya tahu saya tidak punya hidup, saya hanya punya Yesus. Yang takut itu hanya orang hidup, orang mati nggak takut. Saya nggak punya hidup lagi, punya Yesus. Kok bisa diri, Pak? Karena saya punya Yesus. Orang hidup belum tentu punya Yesus. Orang punya Yesus pasti hidup. Haleluya. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, saya beberapa waktu yang lampau
dilayani oleh kasat narkoba juga di Polres Ranto Prapat, itu pun tidak ada perencanaan. Rencananya hanya dibuat di ruangan dia. Jadi paling dihadiri 15 orang, karena kan anggota kasat itu paling di Polres itu 40 orang. Tapi kan ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Kristen. Jadi paling yang Kristen sekitar 15 atau 20 orang. Tetapi saudara, ketika dia berikan seperti iklan begitulah ya di Facebooknya begitu, atau di WA saudara, ternyata yang hadir banyak sekali. Jadi nggak muat di ruangan dia karena hampir 100 orang. Jadi yang hadir banyak, jadi dipakai ruangan aula. Saudara, artinya begini, tidak ada semuanya yang direncanakan, karena tujuan kami bukan untuk khusus orang Kristen, tapi orang yang belum percaya Yesus, yang belum mengenal Yesus. Itu yang kami layani, saudara. Ya, luar biasa dalam perjalanan kami, mujizat-mujizat terus terjadi, banyak jiwa-jiwa yang mendengar nama Yesus. Alkitab bilang, kalau Yesus ditinggikan, dia tarik semua orang datang kepadanya. Firman-Nya digenapi, setiap lutut kan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus dia adalah Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kemarin kurang lebih jam 2 ya, saya telepon Bapak Samuel. Saya pikir Bapak ini pendeta yang saya jumpain di Duri, karena ada insiden ya, mobil saya itu kena serempetan samping sebelah kiri kalau nggak salah, apa sebelah kanan, lupa sebelah kanan apa kiri ya. Ya, jadi itu lampunya rusak, saudara. Saya telepon Bapak ini, saya bilang di Duri ada nggak bengkel Pajero, karena di daerah lewat Ranto Prapat juga tidak ada spare part yang akan bisa diganti ke tempat yang rusak, saudara. Anak saya hitung, ini mahal, yang ininya 2 juta, yang ini 1 juta semua, ini jadi mahal semua ini ya. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mahal. Yesus Tuhan Allah kita, dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Singkat ceritanya, Bapak di Duri di sebelah mana? Aku bilang, saya yang di Pekanbaru. Akhirnya saya katakan kami sudah ada di wilayah ini. Besok jam berapa ibadah? Beliau katakan jam 10. Beliau memang tawarkan kita untuk nginap di rumahnya, tapi saya katakan nantilah saya akan putuskan, karena ini dalam perjalanan. Karena kadangkala untuk menerima jawaban Tuhan itu perlu ada waktu ya. Ternyata saudara, ada kombes ya, termasuk ya petinggi lah ya di jajaran Polda ya, Polda, Kapolda, Wakapolda, baru kombes-kombes tuh dir-dir kan ya. Dia berikan hotel Jatra kemarin juga waktu kita berangkat, dia juga berikan hotel Jatra 2 hari. Jadi pas sudah sampai Minas ada macet total. Pak Gembala katakan udah di mana? Udah di sini. Kami video call, beliau tahu itu wilayah Minas. Dan disitulah saya dapat jawaban dari Tuhan bahwa saya nginap di hotel Jatra, sehingga saya katakan kepada Pak Pendeta nggak usah repot-repot ya, saya nginap di hotel Jatra, yang mentanya aja. Haleluya. Saudara, supaya Anda tidak ngantuk ya, saya tidak ada melayani karena uang. Tanya Pak Gembala saudara, tidak ada. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau saya punya Yesus, saya punya apa yang Yesus punya. Jadi saya tidak perlu cari uang, saya cari Yesus saja. Karena semua adalah punya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya saya pernah kantor itu Ustadz Stephen Indra Wibowo, karena dia katakan gereja-gereja kalau buat acara memakai ormas ya, khususnya Banser itu dibayar besar katanya. Saya kantor dia, saya tidak pernah menggunakan ormas-ormas apapun, karena saya tahu bumi ini milik Yesus, milik Tuhan saya. Saya tidak perlu dikawal oleh siapapun, karena saya tahu ada Yesus yang mengawal saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Waktu di Ranto Prapat, saudara, Pak Kasat bilang, Bapak pelayanan ke titik-titik mana saja biar kita arahkan anggota untuk mengawal pelayanan Bapak. Enggak,
karena pelayanan saya unik, jadi nggak bisa dikawal-kawal. Kita itu amfibi, saudara. Iya, haleluya. Bisa hidup di air, hidup di darat. Haleluya. Hukumnya haram bagi agama saya dulu. Setiap binatang yang bisa hidup di air, bisa hidup di darat, itu haram. Makanya saya katakan ya kepada mereka, jangan minum darah saya, karena darah saya ini darah amfibi, sudah makan babi, jadi haram hukumnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Karena ada yang mengupload di salah satu video, darah Rusuli Lubis halal. Ya, kalau darah saya halal berarti dia mau makan babi. Ya, karena saya sudah makan babi, sudah ada darah bercampur babi. Haleluya. Haleluya. Saudara, kenapa kami sampai seperti ini, saudara, giatnya untuk memberitakan nama ini? Karena tidak ada lain nama di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Oleh sebab itu, saudara, gereja akan kehilangan momen-momen, gereja akan kehilangan orang-orang kalau gereja tidak terus-menerus meninggikan nama Yesus. Karena hanya satu nama itu saja yang wajib kita tinggikan, dan tidak boleh ada tambahan. Yesus ditambah nabi, maka kekuatannya lemah. Yesus ditambah rasul, kekuatannya lemah. Yesus tambah pendeta, tambah lemah. Yesus hanya dia sendiri untuk melakukan perkara-perkara dahsyat di muka bumi ini. Haleluya. Dengan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yesus tidak perlu pembelaan. Sampai di tiang salib dia tidak pernah minta pembelaan. Bahkan dia berkata, Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah mereka tidak tahu membunuh salah? Mereka tahu membunuh salah, karena ajaran Yahudi, ajaran agama apapun, membunuh itu salah. Tetapi Yesus bisa membolak-balikan pikiran manusia. Pemikiran, konsep Yesus berbeda. Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya mereka bukan tidak tahu membunuh salah. Maksud Yesus, mereka tidak tahu bahwa aku datang ke bumi untuk mati di kayu salib, supaya semua orang berdosa yang percaya kepadaku memperoleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Dulu waktu saya Islam itu harus melewati jembatan Siratul Mustaqim. Jembatan itu kecilnya seperti rambut dibelah 7. Anda silakan melewati rambut dibelah 7. Jangankan rambut dibelah 7, lewati aja itu bambu yang cuma satu batang ditaruh di antara paret atau antara kali. Anda lewati saja, Anda bisa nggak? Ya, saudara, di padang mahsyar kami dibangkitkan dan ditimbang mana yang lebih banyak, dosa atau pahala. Kalau lebih banyak pahala, bisa masuk surga. Persoalannya adalah ketika saya berdialog dengan beberapa mereka yang masih Islam, saya katakan, apakah ada ajaran kalian dosa bisa ditebus oleh amal? Tidak, amal tidak bisa nebus dosa. Terus dosa tetap dosa, karena amal yang banyak ya kita diperhitungkan sehingga kita masuk surga. Saudara, Bapak Ibu sekalian, amal yang kita buat itu nggak bisa menghabiskan dosa kita. Persoalannya adalah orang yang masuk surga harus kudus, harus suci. Tidak ada orang yang kudus, kata Roma 3. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Yesus harus datang ke bumi ini untuk melakukan sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang pernah dilakukan nabi-nabi. Dia berkata di atas Golgota, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya satu Anda bisa selamat, lewat penebusan, lewat karya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda jangan salah paham. Bukan berarti kita setelah percaya Yesus suka-suka buat apa saja. Bukan. Kalau Anda percaya Yesus, tentu Anda akan mengikuti jejak Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saya sudah dengar yang ngomong amin hanya sedikit. Berarti Anda tadi tidak mematuhi protokol yang saya katakan. Anda hanya protokol kesehatan, tapi protokol kerajaan surga Anda nggak taati. Makanya Anda tidak akan bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, Alkitab berkata,
Haleluya. Di Yohanes 12 ayat 32 dan seterusnya, kalau Yesus ditinggikan, dia akan tarik semua orang kepadanya. Dan firman-Nya digenapi, kata Filipi 2, setiap lutut kan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, awal mulanya hanya saya sendiri percaya Yesus, dan ayah ibu saya justru menolak saya karena saya percaya Yesus. Tapi singkat ceritanya, saya berdoa terus, saya berdoa. 7 tahun kemudian ibu saya pun percaya Yesus, ayah saya juga percaya Yesus. Nggak lama kemudian adik saya percaya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan juga saudara, abang saya, terus ponakan saya, mereka semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kami sudah 50% yang ikut Yesus. Dulu kalau kita pulang ke kampung, ke rumah keluarga, mereka larang kita doa makan. Tapi sekarang kalau ada kumpulan rame-rame keluarga kita, saya yang buat doa makan. Kenapa? Saya katakan kita buat voting, ternyata 50+1 kita menang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kata Alkitab, kalau Yesus kita tinggikan dari muka bumi ini, dia akan tarik semua orang datang kepadanya. Dan firman-Nya digenapi, setiap lutut kan bertelur, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus dia Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudara, setelah saya menyelesaikan sekolah Alkitab atau sekolah teologi, saya melayani dari Sabang sampai Maroke, dari Rote sampai Miangas. Dulu Rote sampai Telaut, sekarang zaman Jokowi Miangas. Jadi saya sudah melayani melalang buana kemana-mana sampai ke mancanegara. Puji Tuhan, karena ada banyak orang yang bingung. Kemarin waktu saya singgah di kampung saya menginjili orang-orang yang masih Islam, saudara, ada videonya, boleh Anda lihat. Saudara, waktu itu saya berjumpa dengan yang sudah lebih senior dari saya, kurang lebih usianya 60, rata-rata udah meninggal, tapi 2 orang ini masih hidup. Oh, Siris ya, Siris, panggilan saya Siris. Ya, kampung saya dulu saya dibesarkan itu di Palia, Gunung Melayu. Gunung Melayu itu dari sini Sinar Toba sebelum Damuli, kalau Anda tahu. Setelah Damuli Eknopan kan? Ya. Anda tahu nggak? Kok melotot terus? Haleluya. Saya pernah khotbah di salah satu gereja itu yang hadir 600 orang. Ya, tapi kalau saya berbicara mereka melototin terus. Iya. Nah, bisa di zoom dikit, di zoom. Ya, kamera. Nah, melotot, saudara. Haleluya. Saya teringat waktu saya pergi ke pasar sama istri saya. Jadi saya lihat ikan bandeng itu kalau matanya semakin melotot, itu tandanya sudah lama dia mati. Jadi itu pasti kepalanya duluan busuk, bukan ekornya. Iya. Haleluya. Jadi Anda boleh serius tapi jangan terlalu melotot. Haleluya. Saya jadi kagok, saudara, grogi. Saya jadi tertuduh, saya salah apa sama saudara? Kita kan baru ketemu hari ini. Kok bisa Anda melototin saya seperti itu? Anda cukup katakan amin. Ya, yes, aku percaya. Amin, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika saya berjumpa dengan yang senior saya, dulu dia juga sama dengan saya, ya, saudara, dia katakan tadi Siris. Akhirnya orang kumpul di warung. Saya bicara bagaimana karya Yesus dalam hidup saya. Saya belum bisa berbuat banyak, tapi minimal saya sudah menceritakan karya Yesus dalam hidup saya. Karena Tuhan suruh kita bukan membuat orang percaya, tapi kita disuruh Tuhan hanya menceritakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita, apa yang Yesus perbuat dalam firman Tuhan.
Itulah yang kita ceritakan kepada mereka. Karena bagaimana mereka bisa mengenal, bagaimana mereka bisa tahu kalau tidak ada yang menceritakan, kata Roma 10 ayat 9 sampai seterusnya. Karena itu saudara, kita semua harus menceritakan. Tidak pandang bulu siapapun Anda di sini. Mungkin Anda bukan pendeta, mungkin tidak pernah sekolah kitab, mungkin tidak pernah sekolah SD pun nggak pernah. Tetapi kalau Anda punya hikmat Tuhan, Anda bisa bicara bahwa Yesus itu Tuhan Allah, Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Inilah yang mulai hilang dari gereja Tuhan. Kenapa? Karena gereja Tuhan mulai pakai kurikulum. Gereja Tuhan mulai pakai poin 1, poin 2, poin 3. Jangankan ke poin 3, ke poin 1 pun dia nggak sanggup, karena dia tidak mengenal Yesus dengan benar. Anda harus mengalami Yesus sehingga Anda bisa bicara. Anda tidak akan takut membicarakan Yesus karena Anda mengalami dia. Bagaimana mungkin Anda bisa berani menceritakan bahwa gula itu manis kalau Anda tidak mengalami gula itu? Anda bisa bicara gula itu manis dan tetap bertahan sekalipun jutaan orang mengatakan baik, Anda tetap bilang manis karena Anda pernah mengalaminya. Anda harus mengalami Tuhan hari ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, dalam perjalanan kami hari ini, kalau hitungan saya sudah berjalan 21 hari, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak, walaupun sebagian saya bawa, tapi lebih banyak yang tinggal daripada yang saya bawa. Orang-orang kadang-kadang saudara heran melihat saya. Pernah saya ketemu dengan seseorang, ya, dia katakan kepada saya, jadi Bapak kalau kemana-mana dikawal oleh siapa? Nggak ada yang ngawal. Loh, kan Bapak kadang-kadang saya lihat tuh di YouTube ada yang ngancam-ngancam. Oh, saya nggak perlu dikawal. Saya punya Yesus. Yesus ada di pihak saya. Tak selai rambut pun gugur dari kepala saya tanpa seizin dia. Jadi saya cukup percaya Yesus, semuanya dalam perlindungan dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan mau bicara kepada kita semua. Stop meninggikan yang lain. Hanya satu yang boleh kita tinggikan, nama Yesus. Tidak boleh merek gereja, tidak boleh dogma doktrin, tidak boleh yang lain, tidak boleh agama. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Mereka pun di luar sana tidak butuh yang namanya merek gereja, tidak butuh mereka doktrin dogma, mereka butuh masuk surga, mereka butuh keselamatan. Oleh karena itu hari ini aku berdoa buat saudara satu persatu dari tempat ini, supaya urapan baru, urapan spesial, urapan double porsi api kurus takhta Allah membakar hidupmu, hatimu bergelora, bergairah, bersemangat, mau berkobar, menyala, menyambut, radikal kepada Yesus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, tonton nanti ya, saya khotbah di Polres Labuan Batu, ya. Untuk rapat, saya katakan polisi sudah terlalu anti dengan kata radikal. Saya bilang, karena kata radikal digunakan oleh orang-orang yang salah persepsi, yang tidak sama dengan pandangan Tuhan. Padahal Yesus adalah manusia yang Allah yang datang ke bumi sebagai manusia. Dialah pribadi yang betul-betul radikal. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Haleluya. Yesus tidak berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau hanya sampai di situ, berarti ya itu masih ambigu. Dia katakan tidak ada seorang pun. Itu ucapan Yesus langsung. Jadi saudara, Yesus itu radikal. Kata radikal sudah digunakan oleh orang-orang yang persepsinya berbeda, yang pola pikirnya, pola pandangnya salah. Sebenarnya kata radikal dari kata radik. Kata radik itu memegang kuat sesuatu. Artinya dia tidak bisa digoyahkan oleh apa yang dia pegang, oleh apa yang dia yakini. Jadi semakin Anda radikal terhadap Yesus, Anda semakin mengasihi jiwa-jiwa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ada orang-orang tertentu semakin radikal bom bunuh diri. Bukan. Kita tidak boleh merusak rumah ibadah. Kita tidak boleh mengganggu orang. Kita hanya boleh memberitakan nama Yesus. Kalaupun karena nama itu kita harus dianiaya, ya apa boleh buat. Kita harus tanggung bersama dengan sukacita. Karena pendahulu kita, Stefanus, juga mengalami hal yang sama. Tapi dia tidak merasa menderita. Dia justru berkata, lihat,
Yesus berdiri untuk menyambut aku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudara tahu hukum rajam orang Yahudi? Oh, luar biasa. Hukum rajam Yahudi itu dilempar pakai batu. Pakai batu, saudara, sampai mati. Kalau hukum sekarang ditembak mati, selesai. Itu pun harus 1 peluru, orang itu harus mati. Tidak boleh 2 peluru. Tidak boleh, harus 1 peluru. Iya, kalau di Amerika ada hukum mati dengan cara pakai kursi di listrik. Saudara, dulu mau diterapkan di Indonesia, tapi gagal. Kenapa? Karena saudaraku yang saya kasih, di Indonesia sering ada listrik mati. Haleluya. Jadi ketika orangnya mau dihukum, listriknya mati, orangnya berarti bebas dari hukuman. Haleluya. Jadi saudara, waktu itu hukuman rajam itu sadis, dilempar batu. Bayangkan, matinya lama, mungkin bisa setengah hari, berjam-jam baru meninggal. Itu yang dialami Stefanus. Tapi Stefanus tidak berkata, iya, aku menyangkal Yesus. Iya, Yesus bukan Tuhan. Dia justru berkata, lihat, aku melihat dia berdiri di taktanya, berdiri menyambut. Saudara, saatnya lah gereja Tuhan bangkit. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Stop kurikulum itu kita sudah lalui waktu kita TK, SD, SMP, SMA. Sekarang kita hanya fokus kepada satu nama, namanya Yesus Kristus. Anda harus mengenal dia. Sampai sekarang saudara, saya sudah 25 tahun lebih ikut Yesus. Jadi tidak diragukan lagi. Ada orang yang dulu ketua Ormas AB yang begitu radikal Islamnya, ikut Yesus, kembali lagi ke Islam. Iya, karena masih 2 tahun, 1 tahun udah dipromosikan. Tapi saya sudah hampir 30 tahun, mulai tahun 1996 sampai sekarang. Saya tidak bisa digoncangkan oleh apapun, oleh siapapun. Saya ikut Yesus bukan karena harta. Saya ikut Yesus bukan karena istri. Karena setelah jadi pendeta baru saya nikah. Saya ikut Yesus bukan karena tawaran dunia. Saya ikut Yesus karena dia hanya satu-satunya jalan, tidak lagi yang lain. Karena itulah saya ikut Yesus. Anda harus ikut Yesus lebih lagi, sungguh-sungguh ikut dia. Tidak boleh ada nama lain, hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Karena firman-Nya berkata, kalau aku ditinggikan, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Dan firman-Nya pasti digenapi. Filipi 2 ayat 9-11, setiap lutut kan bertelur, semua lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya punya istri 1, pasti tetap 1, tidak boleh 2, karena 1 tambah 1 menurut pandangan Tuhan tetap 1, menurut matematika 2, tapi menurut pandangan Tuhan, ketika suami bergabung dengan istri, mereka bukan lagi 2, tapi mereka adalah 1. Jadi tidak bisa diceraikan oleh manusia, terkecuali kematian. Kemarin saya berdialog dengan beberapa keluarga yang muslim. Mereka wanita-wanita, ada anak tulang saya, ada anak tulang saya lagi, macam-macam di situ semua. Nah, lihat di YouTube-nya mereka pakai kerudung semua. Saya hanya bicara dari sisi pernikahan saja. Mereka sudah begitu sangat tergiur mendengar ajaran Yesus. Ajaran Yesus lebih daripada ajaran yang lain. Kenapa? Karena Yesus berkata, 1 laki-laki untuk 1 wanita. Tidak boleh laki-lakinya 1, wanitanya 4, apalagi 5, apalagi 12, apalagi 21. Saya harap Anda paham maksud saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ini udah ajaran paling tertinggi, number 1. Ini udah markotop. Tidak ada lagi guys, hanya ini yang tertinggi guys. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya punya anak 5. Ini yang pertama, namanya Daniel Cecar. Ya, kenapa sampai ada Cecar, Pak? Umurnya sudah 12 bulan nggak lahir-lahir. Kita doain terus, akhirnya dicecar juga. Haleluya. Beratnya luar biasa. Kalau nggak salah hampir 5 kilo ya, situ kurang lebih ya. Anak saya yang kedua Joshua Onesto. Ya, kenapa ada Onesto? Onesto itu saudara, ya saya ingat ya, itu
itu dari bahasa Italia, saya ingat begitu, karena ada orang yang mengasih nama dia Onesto dari bahasa Italia yang artinya jujur, karena banyak nama Joshua tapi nggak jujur, jadi saya kasih ada Onestonya ya. Karena seringkali yang nipu kita pasti orang Kristen, nggak mungkin orang Islam nipu kita. Yang nipu kita pasti orang yang kita kenal. Kita nggak akan tertipu oleh orang yang kita nggak kenal, betul nggak? Baik kali dia, anggota gereja, singer dia, majelis, tahu kita ditipu sama dia. Utang lu duit kau bah katanya untuk beli oras. Tahu sudah nggak dibayar kan, tipu juga. Jadi Joshua Onesto, yang ketiga anak saya namanya Sadrak Devan. Devan itu kalau saya nggak salah ya, itu dari bahasa India artinya kemuliaan bagi Tuhan atau Tuhan yang empunya gitu ya. Jadi terus yang keempat Deborah Pabensa ya. Saudara, nama-nama ini agak unik kalau saya mau ceritakan saudara ya. Waktu anak saya pertama Daniel ini saudara, dokter katakan istri saya sudah mengandung 3 minggu. Jadi menurut dokter 3 minggu itu ya sudah ada janin, sudah tahu dokter ada di sana benih, tapi itu belum ada bentuk, itu masih sel telur dan sperma yang dalam bentuk darah-darah begitu ya. Jadi dia nggak mungkin tahu ini jenis kelaminnya apa. Tapi saya sudah katakan sama jemaat di mana saya khotbah, anak saya yang pertama saya beri nama Daniel. Ya, kenapa ada cecar? Ya karena susah lahir dicecar. Ya, jadi saya beri nama Daniel. Saudara bayangkan kalau yang lahir wanita, namanya Daniel. Daniel wanita pacaran sama si Joshua misalnya. Ya kan? Atau Daniel pacaran sama si apa kayak namanya, atau si Herman kayak ya, kan lucu betul nggak? Makanya banyak jemaat itu yang mengatakan kepada saya, Pak, kalau nanti lahir perempuan bagaimana? Tuhan nggak mungkin salah. Kalau Tuhan sudah bicara sama kita, dia nggak bisa salah. Haleluya. Makanya waktu saya nunggu di ruang tunggu, waktu istri saya belum melahirkan, saya tunggu di ruang tunggu, pas langsung saya lihat, saya tanya sama perawatnya, anak saya cewek atau cowok? Nih Pak, ada titiknya. Langsung saya ajan, Yesus Akbar, Yesus Akbar. Ya, jadi dulu saya kan diajanin, anak saya juga saya ajanin Yesus Akbar ya. Jadi saudara, karena Yesus Maha Besar. Iya, haleluya. Ya, itu kan karena bahasa saja, kebetulan aja kita orang Batak, ya orang Arab tetap Yesus Akbar ya. Kita Yesus Maha Besar. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi itulah ceritanya anak ini ya. Kalau Joshua ini tidak ada terlalu ini ya, tidak. Jadi setelah lahir baru kita buat nama. Juga Sadrak Devan begitu, setelah lahir kita buat nama. Tapi yang keempat namanya Deborah Pabensa ya. Deborah Pabensa. Saudara, waktu itu kita memang sangat rindu, kepingin punya anak wanita, karena 3 sudah pria ya, nggak ada wanita. Saudara, ini memang sepertinya agak lucu dan aneh. Mungkin Anda ada yang nggak setuju, tapi ini fakta, bukan realita. Realita berubah-ubah, fakta nggak berubah-ubah. Makanya Kristen realita itu suka kacau. Kita bukan percaya kepada realita, kita percaya kepada firman Tuhan. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, selama-lamanya, tidak pernah berubah. Bukan saudara-saudara buat Tuhan kasih luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi anak saya yang keempat ini, waktu saya doa ya, saya katakan, Tuhan, saya minta anak wanita. Iya. Saudara, itu kami berdua sebelum pertandingan sepak bola dimulai, kami berdoa dulu. Ya nggak paham biarin aja. Puji Tuhan kalau Anda nggak paham, itu lebih baik. Iya, saudara. Terus nggak lama kemudian, udah mual-mual. Dicek di dokter, sudah isi 1 bulan. Ya, isi apa ya? Pasti isi janin lah ya kan? Nah, mungkin isi tai kan begitu. Iya. Saudara, jadi waktu itu saya katakan sama jemaat, sama siapa saya khotbah, istri saya sekarang sudah mengandung, saya beri nama anaknya Deborah. Waktu itu masih Deborah saja. Saudara, 4 bulan saya 4 bulan dia hamil, saya pergi ke Timor Leste. Saya khotbah di sana. Dulu Timur
ya. Tapi saya waktu ke sana yang beberapa kali sudah Timor Leste. Ini yang Timor Leste. Saya cerita dia sudah tidak Indonesia lagi. Anak-anak umur kayak anak saya ini nggak tahu bahwa dulu Timor Leste itu Timur dan itu masuk wilayah Indonesia. Mereka pecah menjadi negara sendiri, ya. Perlu diajarkan oleh ibu-ibu yang guru-guru sejarah. Kadang-kadang kita kehilangan sejarah, ya. Bangsa yang kehilangan sejarah mereka tidak akan kuat. Saudara, jadi saya pergi ke Timor Leste mau ketemu Sanana Gusmao, tapi memang banyak hambatan, akhirnya tidak bisa ketemu karena disuruh protokolernya begitu banyak. Singkat ceritanya, semua tentara di situ, tentara Timor Leste yang ada di pos penjagaan, saya doakan. Karena pertama mereka begini, jangan bergerak. Pendeta yang dari Timor Leste udah ketakutan. Saya bilang, dalam nama Yesus, saya ini pastor. Mereka kan pendeta kurang tahu. Saya pastor, letak senjata. Mereka letak semua. Terus yang satu bilang dalam bahasa Timor Leste, saya nggak tahu, tapi saya paham betul maksud dia, hati-hati, hati-hati. Terus saya doakan satu-satu. Akhirnya yang bilang hati-hati pun saya doakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Bagaimana saudara ketika menginjil orang senjata sudah begini? Haleluya. Itu bukan negara kita, itu negara mereka. Tapi saya tahu, saya punya niat baik. Saya hanya memberitakan kabar baik, yaitu Yesus Kristus. Dialah kabar baik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Nah, setelah saya di Timor Leste, saudara Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya khotbah. Selesai khotbah, ada yang bilang maromak pabensa. Loh, apa itu maromak pabensa? Kalau maromak bahasa Batak itu, wah kacau. Rupanya bahasa Timor Leste maromak itu Tuhan. Pabensa itu diberkati, jadi Tuhan yang memberkati. Wah. Jadi saudara tahu, Anda nggak usah pala bangga lah kalau pintar bahasa Inggris, Prancis, bahasa apapun, nggak usah bangga-bangga. Itu semua bahasa dosa. Kalau nggak ada dulu dosa, Menara Babel nggak ada bahasa-bahasa itu, samanya dulu bahasa kita, betul nggak? Jadi nggak usah pikir kau paling hebat. Makanya ada banyak orang yang komen di YouTube saya, dia bilang, Bapak bahasanya sederhana tapi maknanya dalam. Tapi hari ini saya tidak berikan pelajaran-pelajaran seperti itu. Kenapa? Karena kita berjumpa pertama lebih bagus, karena banyak baru kenal saya hari ini, betul nggak? Ya, kalau waktu kapan itu seminggu apa 8 hari yang lalu saya pernah di sini hanya sedikit yang hadir. Tapi ini saya lihat banyak, hampir penuh, karena ada protokol kesehatan. Jadi ini niat baik pemerintah supaya gereja dilihat penuh. Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian, jadi waktu saya pulang dari Timor Leste, saya katakan sama istri saya, ditambahin namanya Deborah Pabensa. Pas lahir saudara, saya nunggu juga itu di ruang tunggu. Wah, karena kita nggak ada istilah tiap hari USG, sebulan USG, enggak. Udah biarin aja begitu. USG kan mahal. Mendingan uangnya buat penginjilan, betul nggak? Iya kan? Nah, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, waktu anak saya lahir yang keempat, saya langsung tanya sama perawatnya atau suster ya, istilahnya di rumah sakit, perawat lah yang lebih tepat ya. Saya tanya, anak saya laki-laki atau perempuan? Ini perempuan. Ya, haleluya. Kalau dulu kan saya lahir di dukun beranak, ya kan? Iya, kalau sekarang kan di rumah sakit pasti, nggak mungkin lah di dukun beranak, ya kan? Jadi, saudara, Deborah Pabensa artinya Deborah yang diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Anak saya yang kelima, saudara, sorry maaf, bukan yang terakhir ya, yang kelima ya, yang kelima. Karena kalau yang terakhir nanti di lain waktu kita ketemu, anak saya sudah 6, Anda bilang saya bohong kan begitu? Iya, waktu saya ke Singapura berapa tahun yang lampau, saya bilang anak keempat. Sebelum COVID saya kesana lagi, saya bilang anak kelima. Oh berarti nambah Pak, kan begitu? Iya, haleluya. Kalau saya bilang anak terakhir nggak boleh nambah dong. Jadi bukan anak terakhir, anak yang kelima, biar Anda paham. Iya, haleluya. Kadang-kadang ada orang tell me ya, harus dijelaskan detail begini. Biasanya kalau di tempat-tempat tertentu yang intelijen, cerdas, itu anak yang kelima ya, bukan terakhir. Langsung ketawa. Di sini lambat banget saya lihat ketawa. Haleluya. Jadi ada 3 orang nonton stand up komedi, 3 orang. Yang 2 orang ini ketawa, ho, ho. Yang satu diam aja. Betul? Nggak ada ekspresi. Sejam kemudian saudara, yang nggak ada ekspresi ini ketawa sendiri. Loh, kenapa lu ketawa? Lucu tadi stand up komedinya. Loh, kok nggak tadi lu ketawa?
baru tahu saya. Tell me, telat mikir, saudara. Haleluya. Jadi anak saya yang kelima, bukan yang terakhir, namanya adalah Mordekai, ya. Ini nggak ada tambahan-tambahan, udah Mordekai aja. Haleluya. Mordekai Lubis kalaupun mau ditambah, ya kan? Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kami seorang pendeta sekaligus penginjil, kami tidak punya gaji sepeser pun. Tapi kenapa bisa seperti ini? Karena saya punya Yesus. Jadi apa yang Yesus punya itu punya saya. Saudara bayangkan, sampai tadi malam kita kehabisan baju. Seringkali kami kehabisan baju karena nggak sangka perjalanan ini sampai sekian lama. Bahkan sudah malas saya pulang. Kenapa? Saking jauhnya. Jadi setiap saya bicara sama banyak orang, orang bingung. Bapak driver sendiri, setir sendiri? Iya. Dari Aceh, dari sana sampai ke Aceh Timur, balik lagi. Jadi setiap hari kaki saya ini harus 10 jam begini terus. Kadang sampai 12 jam. Iya, sekarang masih bisa berdiri di sini. Saya pun tadi pikir apa saya sanggup. Tapi ketika tadi nyanyi itu, wah, dialah kebenaran. Oh, di situ saya langsung semangat. Itulah hati yang menyala itu, menyambar. Kalau dengar nama itu langsung bom. Itu kayak seperti ada bom yang meledak di dalam hatiku. Kenapa? Karena nama itu yang menyelamatkan hidupku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dulu saya waktu Islam, saya harus mengucap 2 kalimat syahadat. Itu hukum yang pertama dalam hukum Islam, rukun Islam. Itulah ya, rukun iman ada lagi, rukun Islam itu pertama. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah, kan begitu? Iya. Saudara, itu waktu dulu. Sekarang syahadat saya cuma satu, diberi keringanan oleh Yesus. Cuma satu. Tiada Tuhan selain Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi berkobar, menyala, menyambar, itu mendengar nama itu langsung di dalam roh kita bergelora. Tapi kalau lagi suam-suam kuku, nama itu disebut berulang kali pakai mic sekencang apapun, itu kita nggak bisa merasakan apa-apa. Oleh sebab itu jaga hubunganmu dengan Yesus, supaya setiap nama itu kau dengar, hatimu bergelora. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, dalam proses saya bersama Yesus itu banyak hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Waktu itu istri saya bekerja. Saudara, istri saya bekerja, saya bilang kau berhenti kerja. Udah, kita melayani sama-sama saja. Dia katakan, loh nanti kita makan apa? Saya katakan, kita makan nasi, Dek. Lah, uangnya dari mana? Saya kasih uang 50.000, coba uang ini kau makan. Siapa yang mau makan uang silakan naik ke sini, akan saya kasih uang. Tapi uang dimakan, betul ya? Haleluya. Loh, masa uang dimakan? Kau bilang tadi makan apa? Kita makan nasi, bukan makan uang. Iya. Haleluya. Jadi nggak usah kita pusing. Sekali waktu saudara, kita nggak ada ikan lagi. Kenapa? Karena pesangon dia sudah habis. Selama 3 bulan dia dapat pesangon, dari kerjanya habis. Itu makan pakai nasi putih saja. Dia bilang apa? Nih gara-gara kamu suruh saya berhenti kerja. Lihat nih, kita nggak bisa punya ikan. Itu ada ikan. Mana itu? Mana itu? Kau nggak lihat, aku lihat. Itu persoalannya kan di situ saja. Ya bisa aja yang di belakang sana nggak lihat saya, betul nggak? Iya kan? Bisa aja nggak lihat. Bukan berarti saya nggak ada, saya ada. Kau yang nggak lihat, gitu loh. Nah, dia bilang aku lihat, kau nggak lihat. Udah, ambil cuci tangan. Iya. Dia bilang, mana itu? Tidak semua yang ada harus terlihat. Tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Coba ulangi lagi, bisa nggak saudara? Tidak semua yang ada terlihat. Tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Ya. Dia bilang, mana itu? Saudara, pas selesai doa, ada orang ketok pintu. Orang ketok pintu, saudara, dia katakan, Salum, salum, kita buka. Terus dia bilang, amang, amang ya, bahasa kebesaran orang Batak, amang ya. Atau bapak lah ya, karena nanti ditonton bukan hanya di Indonesia, di mancanegara. Jadi nanti pikirnya amang-amang, si amang, orang nggak ngerti. Iya. Jadi saudara, yang khotbah saya di sini sudah 6.000 lebih yang nonton. Coba lihat, bayangkan 1 jam 40 menit kalau nggak salah itu saya ngomong. Bisa banyak yang nonton, itu hebat. Kalau kita buat 15 menit pasti banyak. Itu 1 jam segitu. Rata-rata yang nonton pun luar biasa. Itu bisa dilihat di Google. Anak saya lah ahlinya IT-nya itu. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kami
Waktu itu dengar suara ketukan itu kaget, ibu itu masuk, dia bilang, "Amang, saya lagi masak ini." Terus seperti ada suara, suruh kasih Amang. Jangan Amang nggak ada ikan, saya diam aja. Iya, orang-orang bingung kan kalau ada Tuhan bicara bingung kan? Iya, kalau Tuhan nggak bisa bicara, saudara berarti kalah sama kambing. Kambing aja bisa ngomong, meh, itu dia ngomong. Iya, kemarin saya di mana itu lupa saya asik lihat kucing. Oh, di Padang, di mana ya? Sama Daniel yang ingat itu di mana? Hah? Palembang, di Palembang saudara. Iya. Ada yang komen lagi waktu saya nginjil di mana? Ke Palembang kau matikan kau. Iya kan, saudara, padahal saya kemarin dari Palembang. Saya bilang udah dari sono saya bilang. Jadi saudara, saya lihat kucing berdua, dia bisa ngomong-ngomong, ngong. Lihat Daniel, kucing saut-sautan lama, iya. Sampai saya bilang udahlah, kalau kita dengerin kucing terus bingung kita, saya bilang dengerin Tuhan aja lah. Haleluya. Jadi Tuhan itu pasti bisa ngomong. Haleluya. Iya, Tuhan yang kita sembah itu bisa bicara. Jadi saudara, kalau ada orang bilang saya dengar suara Tuhan, nggak usah pala heran, tapi juga jangan sampai Anda ketemu ajaran yang keliru ya, yang sesat dikit-dikit Tuhan bicara atau nggak bicara gitu. Tapi Tuhan itu pasti bisa bicara. Ya, itulah sebabnya saudara, ibu itu bilang, "Saya dengar suara Tuhan suruh kasih ini." Saya diam aja. Kenapa? Kalau saya bilang iya langsung, mulut ibu-ibu ini dua. Iya, atas bawah bisa ngomong. Ember itu. Betul. Ini bahasa Medan dikit aku ya. Karena aku asli putra Labuan Batu. Iya. Jadi saudara, saya dulu nggak mau ceritakan ini. Kenapa? Kalau saya ceritakan pikirnya, oh pendeta itu khotbah cerita gitu biar dikasihani, biar kasih duit begitu. Sekarang nggak. Sekarang memang saya puji Tuhan diberkati ya. Ya. Cuma tadi memang karena kehabisan baju saja. Saya tadi malam beli kaos. Saya pikir kayak di gereja saya pakai kaos pun nggak apa-apa. Di mana-mana biasa pakai kaos kan. Kaos kayak gitu ya, ada kerah. Jadi kemarin kita ke mall, saya beli. Bapak ini juga tahu. Tadi saya pakai itu karena baju batik saya habis. Bayangkan 21 hari saudara. Koper siapa yang bisa membawa 21 baju, 21 celana, iya kan, 2 sepatu macam-macam lah. Saudara, jadi beliau bilang ganti Pak, pakai ini lebih ganteng katanya. Iya, tapi saya tahu Bapak ini menjaga supaya jemaat jangan kok khotbah pakai kaos. Tapi saudara tahu, yang Tuhan lihat bukan bajumu tapi hatimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, jadi saya katakan kita berdoa. Kita tadi dikasih baskom ya, tertutup itu doa dalam nama Yesus. 5 potong ikan mas. Waduh, ini asik lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dulu si Daniel belum ada, anak saya belum ada. Jadi 2 potong pagi, satu-satu. Siang, satu-satu, satu potong. Pas makan sore malam itu 1 potong berdua. Saya tanya sama Tuhan, kalau kau bisa kasih 5 tinggal tambah 1 kan bisa dong. 5 aja bisa, masa nambahin 1 jadi 6 nggak bisa kan begitu? Lama-lama Tuhan kasih hikmat sama saya. Tuhan berikan impresi kepada saya. Oh iya, maksud Tuhan kami bukan lagi 2, tapi kami 1. Hanya ajaran Yesus yang laki-laki menikah dengan perempuan, mereka bukan 2 tapi 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gak ada ajaran mana coba, cari coba. Gak ada. Semua ajaran pasti gak ada yang seperti itu. Tapi kalau perempuan ini nggak bisa melayani kita lagi, udah lumpuh. Kemarin pertanyaannya begitu. Ya, keluarga-keluarga saya yang masih Islam itu ibu-ibu, ada juga yang masih iya ibu-ibu semua lah rata-rata. Tapi ada yang ibu baru, ada ibu lama. Oh apa Pak itu ibu baru nikah. Jadi saudara, dia bilang, jadi tulang, ada yang manggil tulang, ada yang manggil ince, macam-macam lah ya, orang namanya orang sana kan, ince. Nah, tahu saudara ince ya, kira-kira tulang lah. Ada yang manggil uak. Jadi masa kalau nanti katanya suaminya selingkuh, bisa dong cerai? Oh nggak bisa, tetap doa dong kamu. Pasti nanti dia dirubah Yesus, dirubah Tuhan. Saya bilang, lah kalau misalnya ini orang Islam semua, kalau misalnya dia bilang istrinya nggak bisa melayani lagi, ya oke lah, entar lumpuh entah apa kan, oke, tetap nggak boleh. Karena waktu di pemberkatan itu sudah ada, ya kan, sehidup semati, betul nggak?
Nah, datang orang kepada saya, iya Pak, saya hidup semati. Iya betul, saya hidup dia mati. Jadi saya hidup semati bukan gitu ya. Nah, banyak orang gitu, uangmu uangku, uangku uangku. Ini parah orang seperti ini. Paham nggak yang saya bilang? Uangmu uangku, uangku uangku. Saudara, jadi inilah cerita-cerita yang menurut saya bisa membangun kekuatan bagi diri saya pribadi, dan istri saya pun tambah percaya kepada panggilan Tuhan dalam pelayanan. Sekalipun kita punya jemaat sedikit, tetapi saudara, berkatnya banyak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa? Saya tidak melihat gedung, saya tidak melihat merek, saya hanya melihat jiwa-jiwa yang terhilang, yang mereka tersesat. Dan saya melihat waktu masuk kemari pun banyak pakter tua. Saya mau doakan itu pakter-pakter tua. Ya, nanti kau lihat ya, YouTube-nya belum di-upload. Mungkin nanti kita kalau nginap di hotel di Jambi, kita akan kerjain, itu akan kita upload. Kita melayani di pakter-pakter tua di daerah Siantar. Kita bagi-bagi kaset. Ya, nanti kau lihat di sana. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya kalau begini perbuatan kita? 1 gelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas marah-marah, 4 gelas tumpah darah, 5 gelas perkara, 16 masuk penjara. Haleluya. Iya. Jadi layak saya pun masih ada yang begitu, ya, abang adik dari istri saya kan layak panggilannya kan. Iya. Jadi saudara, luar biasa karya Tuhan dalam hidup saya dirubah Tuhan begitu sangat drastis sekali. Sehingga apa yang Alkitab katakan itu tidak pernah bohong. Barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, karena banyak ada orang-orang yang mau menjatuhkan saya, dia bilang hoax, saya dulu bukan Islam, saya dulu tidak sekolah di madrasah, tidak sekolah di sekolah Islam. Makanya kemarin saya berhenti di Eknopan. Saya tunjukkan ini sekolah saya dulu, SMA Muhammadiyah Sembialan, Kuala Hulu. Itu sekolah saya dulu. Jadi ini saya sekolah dulu, SMA terakhir. Selain di madrasah Sanawiyah Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, itu memang lebih banyak pelajaran agama dari pelajaran umum. Nah, saya udah upload videonya, ya, saudara, supaya apa? Supaya orang betul tahu memang saya tidak memberitakan yang hoax, saudara. Memang saya di sana, Anda boleh cek. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dulu saya pun selain saya Islam, saya sempat terikat pergaulan-pergaulan bebas sampai saya keluar masuk penjara. Ya, di Labuan Ruku pernah 2 kali bebas. Dari situ diusir orang tua saya pergi ke Jakarta. Ini saya potong-potong pembicaraannya jadinya. Saya pergi ke Jakarta. Di sanalah tahun 1996 saya mengenal Yesus secara pribadi di penjara Cipinang. Dia benar-benar datang kepada saya dan mengalami dia secara pribadi. Di situ saya percaya bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi, tapi dia juga adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Anda sudah percaya Yesus itu bukan karena Anda hebat, tapi karena Anda meresponi panggilan Tuhan. Kalau ada orang-orang mualif itu dari Islam ke Kristen, mualaf dari Kristen ke Islam, ya, mualif, saudara. Ada orang-orang yang dari Islam ke Kristen bersaksi di YouTube. Saya lihat seringkali mereka bersaksi kenapa saya memilih Yesus. Menurut saya keliru. Saya nggak pernah pilih Yesus, saya dipilih Yesus. Kalau Anda pilih Yesus, pasti nanti Anda salah. Tapi kalau Yesus pilih Anda, Anda tidak bisa salah, karena Tuhan yang pilih saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Alkitab jelas katakan bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Saya tidak punya kerinduan menjadi seperti ini. Saya katakan kepada keluarga saya tidak punya kerinduan menjadi pendeta, menjadi pengkhotbah. Saya dulu pingin jadi tentara, tapi karena pendek. Haleluya. Iya, jadi saya udah KO duluan, mau masuk aja udah ragu duluan kan. Tapi lihat saudara, anak-anak saya tinggi semua. Itu yang sekarang pegang kamera itu 185 cm. Jadi 1,85 m, ngeri nggak? Iya.
Kayak orang bule udah dia tingginya. Karena gendut Anda lihat jadi kayak pendek, tinggi itu. Iya. Coba anak yang kedua tinggi juga. Makanya setiap ketemu orang dia bilang, anak bapak tinggi-tinggi. Jangan-jangan istri bapak tinggi, istri saya cuma pendek sama seperti saya. Kok bisa anak tinggi-tinggi? Sebelum kami main pertandingan sepak bola, saya selalu doa, Tuhan Yesus benih-benih ini. Benar. Ini nggak main-main. Saya sering benih ini berkati, berkati, berkati. Jadi sebelum dia ada, dia sudah ada di sini. Haleluya. Iya. Jadi sebelum kau ada ya di muka bumi ini, kau pun rohmu sudah ada dalam Tuhan, kata Efesus 1. Sebelum dunia ada kau sudah kupilih. Jadi sama. Sebelum Daniel ada, dia sudah ada di sini. Jadi saya doakan dan semua anak saya tinggi-tinggi, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Saudara, apa sih yang mustahil bagi Yesus? Nggak ada yang mustahil bagi dia. Asal Anda percaya, asal Anda hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan membawa Anda kepada jalannya. Tuhan akan membawa Anda kepada kehendaknya. Jadi Anda ada bukan sebagaimana Anda ada. Anda ada sebagaimana dia ada. Saya ulangi, Anda ada bukan sebagaimana Anda ada. Anda ada sebagaimana dia ada. Itulah sebabnya Anda harus bisa memahami Tuhan bukan seperti Anda memahami Tuhan. Anda memahami dia seperti dia memahami dirinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Saya tahu ada orang-orang tertentu yang nggak tahu. Yang penting tepuk tangan, yang penting amin. Tapi Pak Gembala nanti akan jelaskan maksud semua itu. Pasti dia tahu. Karena sering orang Kristen bilang begini, aku ada sebagaimana aku ada. Wah, bahaya ini orang. Kita ada sebagaimana dia ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Itu di Siantar saya khotbah, guru-guru juga bingung. Guru-guru bingung. Sebenarnya kita tidak perlu mengalami masalah. Kita hanya melihat masalah. Kalau kita mengalami masalah, letak persoalannya bukan di masalah. Kita yang masih bermasalah. Kalau kita sudah tidak bermasalah, sebesar apapun jadi masalah, tidak jadi masalah. Yang masalah itu bukannya masalah, tapi kita yang bermasalah. Kalau kita sudah tidak bermasalah, sebesar apapun masalah, tidak jadi masalah. Guru, kepala sekolah bingung dia. Jadi kalau hikmat Tuhan beda. Terus apa maksudnya Pak? Coba ulangi lagi. Gak bisa. Haleluya. Saudara, saya jelaskan sederhana ya. Ada orang-orang yang datang kepada saya. Dia bilang, Pak, hatiku sakit Pak. Kenapa sakit hatimu? Hatiku sakit Pak. Kenapa? Dia caci maki saya, dia omong-omongin saya. Lo kok sakit hatimu? Kan yang capek mulut dia. Betul gak? Berarti yang bermasalah kan ibu yang sakit hati ini. Jadi nggak ada masalah Bu, ibu yang bermasalah. Selesaikan ibu di hadapan Tuhan, nggak ada masalah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara tahu kenapa ada COVID ini? Karena dulu banyak jemaat yang sakit hati karena nggak disalami pendetanya. Udah sekarang dibuat COVID, udah nggak salaman aja gitu. Nggak ada sakit hati lagi kan? Iya kan? Dulu banyak ibu-ibu sakit hati, bapak-bapak. Apa itu pendeta? Kenapa? Yang kaya-kaya aja disalami. Lu lihat. Padahal bukan karena kaya dia disalami, bukan. Kebetulan aja kepalanya nengok ke sini, ya kan? Yang ke sini, rupanya kebetulan dia nggak punya duit banyak, dia tersinggung. Iya. Jadilah COVID, udahlah. Martor lagi dah. Haleluya. Jadi ini COVID ini sebenarnya saudara ini melepaskan beban-beban pendeta. Menurut saya begitu. Ya, sekarang ini cuma 200 mungkin. Coba kalau 2.000. Coba kalau 10.000, 100.000. Ada gereja di Jakarta yang 10.000 sekali ibadah. Nah, terus gimana itu? Salam, Tuhan berkati. Salam, Tuhan berkati. Salam, Tuhan. Itu 4 jam saudara. Encok pendetanya. Iya, betul. Pulang-pulang gini. Jadi ada COVID kan enak. Saudara harus melihat sesuatu dari sisi pandang yang baik saja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, di Medan saya, ya, di Medan dikasih nginap di hotel, ya, sama dir sana, dir narkoba sana, dikasih nginap di hotel berapa hari. Terus pulang dari Aceh, saya nggak mau kontak beliau. Saya lihat ada yang subscribe kita itu ada minta pertemanan EB, minta nomor handphone. Saya lihat ada banyak ini di Medan ini. Ayo kita layani. Dia telepon. Dia bilang, Pak, kata anak saya, gak usah nginap di rumah saya aja. Ini waktu pulang dari Acehnya.
nginap di hotel pak, ntar saya transfer duit. Saya tersinggung dong. Saya harap ibu itu nonton nih. Saya bilang, bu, bukan karena duit, saya mau ketemu ibu. Iya, tapi anak saya takut covid. Haleluya. Makin Anda takut, makin dia kejar. Percaya. Iya. Kan orang baca Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Mintalah dengan iman, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, dan orang demikian jangan mengira mendapat sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kok cepat pak? Itu kalau udah hafal itu cepat. Lo kok saya nggak bisa? Karena lu nggak terbiasa. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Mau nggak kau? Ya, membaca ayat-ayat itu, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ada yang datang ke saya, udah saya renungkan pak. Gimana cara kau renungkan? Ku renungkan 1 menit siang, 1 menit malam, siang dan malam. Ya. Bukan begitu, renungkan betul-betul. Imajinasikan, visualisasikan. Lakukan, iman. Makanya ada 5M. Membaca, merenungkan, mengimajinasikan, memvisualisasikan, ya kan? Mengimani, melakukan. Ada. Jadi saudara renungkan firman. Ini nggak ada beras. Kau lihat mana turun dari surga. Iya. Itu pasti jadi kalau kau lihat. Saya nggak lihat pak. Iya, makanya kau harus banyak doa intim sama Tuhan, supaya kau bisa melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup, mau berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika saya hidup di dalam Tuhan Yesus ini, saya mengalami Dia luar biasa sekali. Dan saya percaya kalau Anda pun mau hidup di dalam Yesus, Anda akan mengalami hal yang sama. Haleluya. Anda percaya itu? Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ini saya ingatkan bagi muda-mudi ini yang ada di sini. Jangan ada yang murtad. Ini saya lihat masih banyak muda-mudi generasi penerus. Jangan ada yang murtad. Kau tahu, anak kalau masih kecil kita tanya, siapa nama? Siapa nama? Kan begitu. Kalau dia udah remaja, dia mulai naik motor. Kalau yang laki-laki kebut-kebutan, siapa saya? Siapa saya? Siapa saya? Kan begitu. Mulai yang wanita pakai lipstik, bedak-bedak sini, macam-macam lah. Itu maksudnya siapa saya? Siapa saya? Tapi kalau udah usia 19 tahun ke atas, itu mulai tanya, cewek ketemu cowok, siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Tapi kalau udah 30 nggak dapat jodoh, siapa saja, siapa saja, siapa saja, siapa saja, siapa saja, siapa saja. Jangan ya. Saya nggak perlu khotbah muluk-muluk, yang sederhana saja. Karena belum tentu nanti 5 tahun lagi kita ketemu di sini. Ini peringatan dari Tuhan. Jangan. Karena tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan saudara. Hanya satu nama, Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Pak, tapi dia punya Jaguar, Pak. Dia punya Land Cruiser. Yang di belakang ibu-ibu bingung, Land Cruiser itu apa ya? Itu mobil mewah, Bu. Lamborghini. Hotman Paris, ya kan? Punya segala-galanya, ya kan? Langsung kau tinggalkan Yesus, saudara, engkau binasa. Lebih baik kita di bumi ini sederhana asal bahagia. Apa gunanya istana bagaikan neraka? Lebih baik sederhana asal hidup bahagia. Haleluya, haleluya. Iya, ini muda-mudi ini harus betul-betul didoktrin, dicekokin. Karena banyak yang murtad hanya gara-gara ganteng kali dia. Dia banyak gajinya. Dia punya ini, punya itu. Anda tinggalkan Tuhan. Anda orang-orang yang malang, yang lebih malang daripada orang yang tinggal di Malang. Ada yang bingung juga di sana. Apa itu Malang? Ratu Prapat aku tahu. Malang itu, Bu, kota Malang. Tapi kalau Anda tinggalkan Tuhan, Anda lebih malang daripada orang yang tinggal di kota Malang. Karena itu ikut Yesus dengan setia. Haleluya, haleluya. Ada yang tahu Anda lagunya setialah sampai mati, betul? Haleluya.
kau harus setia sampai Tuhan datang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya, haleluya. Dan kau harus mengenal Yesus dengan benar, karena tahu dan mengenal dua hal yang berbeda. Saya tahu Pak Jokowi, tapi saya tidak kenal dia. Kenapa saya tidak kenal dia? Karena saya tidak punya hubungan intim dengan dia. Tapi kalau sama istri saya kenal betul. Dari mana saya kenal? Karena kami hubungan intim. Jadi saya kenal. Bahkan saya lebih mengenal istri saya daripada anak saya. Ada banyak hal yang gak harus saya ceritakan kepada anak saya, tapi ke istri saya ceritakan, walaupun itu anak saya. Makanya gereja Tuhan adalah mempelai Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa? Karena hubungan kita begitu dekat, etiginosku, seperti hubungan suami istri, saking dekatnya. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Itulah hubungan saya dengan dia. Makanya saya sama Yesus itu udah bisa bercakap-cakap, saudara. Ada hal-hal tertentu yang saya nggak mau gerak sebelum dia ngomong. Tapi janganlah pula berlebihan, overdosis. Mau mandi pun tanya Tuhan, Tuhan boleh mandi nggak hari ini? Boleh mandi nggak? Janganlah. Haleluya. Terus datang suara dari lain kan, dari kelapa sawit suaranya datang. Jangan mandi, panen saja katanya. Kau nggak mandi-mandi, manen terus. Gimana? Istrimu nggak minta cerai, orang kau nggak mandi-mandi, bau. Tadi waktu di sini saudara, di gereja ini juga, ya, semua harus ini wangi, jangan ada yang bau. Nanti gini, haleluya, reba yang di kiri, reba yang di kanan. Pendetanya semangat, luar biasa urapannya. Ternyata keteknya semua bau. Pakai Rexona lah. Tadi saya mau ke sini pakai Rexona dulu. Betul, haleluya. Pakai biar haleluya, haleluya. Teman juga di samping. Memang betul di hadapan Tuhan itu tidak ada perbedaan. Artinya gini, Tuhan menilainya hatimu saja, tapi bukan masalah Tuhan, masalahnya tetanggamu kiri kanan ini. Haleluya. Kalau saya dulu beda. Saya dulu kalau sholat itu misalnya asar 4 rakaat ya. Ya, asar 4 rakaat misalnya. Sudah ketiga rakaat, udah mau ke 4 rakaat, udah mau sami Allahu liman hamidah gitu, udah mau selesai. Ya kan? Saudara, itu tiba-tiba kentut. Misalnya gitu, kentut, tut. Itu batal. Batal, ketika kentut kita batal. Ulang lagi. Sholat lagi. 4 rakaat kentut lagi, batal. Nah, sekarang tadi kita waktu nyanyi-nyanyi tadi, waktu saya nyembah, ini dari mana datangnya ini, saya pikir, ada apa ini, saya bilang, saya nyanyi aja, haleluya, haleluya, nggak ada batal-batalan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus nggak bakal takut sama kentut, dia nggak takut, haleluya. Tapi tetanggamu kasihan, ya, tetanggamu yang kasihan, itu aja saudara. Jadi saudara, kita datang kepada Tuhan betul-betul dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, tapi juga memang kalau bisa pakaian kita pun bersih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kalau Tuhan bisa merubah saya, Tuhan juga bisa merubah saudara. Amin. Dulu saya waktu mau sekolah Alkitab saudara, dari Pasar Senen ke Surabaya, itu saya naik kereta api Klutuk. Kereta api Klutuk bunyinya gini, mari jajan, mari jajan, mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, mari jajan, mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, gak ada duit. Sekarang kalau saya mau ke Surabaya, ke Solo, kalau nggak naik pesawat, naik kereta api, itu dari Gambir, bunyinya lain. Sukses, 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 sukses. Lah, kereta api aja bisa berubah, masa Anda nggak bisa berubah? Dulu dari mari jajan nggak ada duit, sekarang jadi sukses. Bagi Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Setiap ketemu orang yang dulu udah lama nggak saya temui, pasti dia bilang, wih, udah kaya kau Riz ya, udah kaya ya. Wow, berarti kau ikut Yesus gara-gara harta? Oh tidak, prosesnya panjang saudara, prosesnya luar biasa. Jadi saya nggak merasa lagi dulu saya miskin, sekarang kaya. Dari dulu saya orang kaya. Kenapa?
Ya karena hartaku Yesus, masa depanku Yesus, kepastianku Yesus, ya kekayaanku Yesus. Lah apa yang Yesus punya aku punya, dirinya aja aku punya, apalagi yang dia punya pasti aku punya. Makanya kau tidak boleh memahami dia seperti memahami dirimu. Kau harus memahami dia seperti dia memahami dirinya. Saya ulang lagi, kau tidak boleh memahami Tuhan Yesus seperti engkau memahami dirimu. Engkau harus memahami Tuhan Yesus seperti dia, Yesus memahami dia. Anda paham sampai di sini? Haleluya. Kalau Anda dimensi rohnya sampai di sana, Anda tidak akan khawatir. Karena saudara, orang yang paling bodoh menurut pandangan saya itu adalah orang khawatir. Haleluya. Orang yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya, itu orang paling bodoh maksud saya. Contoh begini, ya, contoh saudara, tadi bapak ini bilang, kita nggak usah turun mobil, jalan licin. Tapi waktu berapa hari yang lalu dia turun, berarti bapak ini khawatir. Karena itu mobil dia. Aku tadi dalam hati turun aja lah. Kenapa orang kemarin pun turun? Kenapa nggak khawatir? Oh kan bukan milikku, pleset-pleset aja kan begitu. Iya kan? Jadi orang yang paling bodoh itu yang mengkhawatirkan bukan miliknya. Kau ini bukan milikmu, kau milik Tuhan. Nah kalau kau bodoh, kalau kau mengkhawatirkan dirimu, berarti kau orang paling bodoh. Betul nggak? Sekarang gini ya. Kalau saya di rumah, istri saya nggak pulang jam 9 malam, pasti saya khawatir, kemana lah istriku ini. Tapi kalau istri Pak Pendeta ini nggak pernah saya pikirin, kemana dia ya, kemana dia. Orang bukan punya aku. Ngapain ku khawatirkan, betul nggak? Jadi saudara, kalau kau mengenal dia, memahami Tuhan, seperti Tuhan memahami dirinya, engkau tidak akan khawatir. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara, mari kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa supaya lain waktu kita bisa berjumpa. Tadi Pak Pendeta sempat bincang-bincang satu tim dengan Pak Saifuddin. Tidak, tapi kami sering bertemu karena kemarin pun dia yang khotbah di gereja kita. Beliau bilang, ya kapan-kapan kalau bisa kemari, ya nanti kita kumpulkan pendeta, kita buat acara. Boleh, boleh. Tapi saya nggak mau naik mobil lagi, ya naik pesawat. Nanti kalau udah nggak banyak tes swab, gitulah ya. Haleluya. Sekarang masih tes swab kayaknya, rapid test ya. Nah, kalau jalan darat paling ketemu raja cuma suhu badan aja. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya rindu supaya semua kita yang hadir di tempat ini betul-betul cinta Tuhan. Saya selalu doa gitu, Tuhan Yesus berikan hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, hidup radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian bagi Tuhan, tidak mundur, tidak ciut mundur, mati, maju, hidup. Karena hidup di dalam Yesus adalah maju. Kenapa maju? Yesus nggak bisa mundur, Yesus terus maju. Yesus nggak ke masa lalu, dia ke masa yang akan datang terus. Haleluya. Jadi hidupmu itu bukan di masa lalu, hidupmu di masa yang akan datang. Bahkan saya berani katakan, kalau orang khawatir hari ini, orang tersebut adalah sudah mati hari ini. Padahal dia belum hidup hari esok, dia masih hidup hari esok, tapi dia sudah mati hari ini. Tapi orang yang tetap sukacita percaya dia sudah hidup di hari esok, padahal dia belum menjalani hari esok, tapi dia menjalani hari ini, tapi sudah hidup di hari esok. Kenapa? Karena Yesus sudah ada di hari esok. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang mampu memberikan kelegaan bagi kita. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus, kau akan terima kelegaan itu. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Sembah dia. Yes, yes. Oh Tuhan, Roh Kudus, urapi. Aduh. Api Allah, api surga, bakar kami.
terima, 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 hati, terima, penuh, 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 terima, terima, haleluya, terima, api, 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 terima, 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 ulalala sakaralala, terus penyembah, 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 haleluya, 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 aku rasakan, aku alami, aku nikmati kehadirannya, terima, api, api, api yang bergelora, bergairah, semangat, roh yang berkobar, menyala, menyatu, api kudus dari tanganmu, membakar mereka, api cinta Tuhan, api pengasih Tuhan, haleluya, haleluya, uralaba sakara laba sakara laba 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 laba, biar
Cinta Yesus, kasih Yesus. Haleluya. 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 Terus. Ya Allah, bersyukur. Haleluya. 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 Semua angkat tangan, hadiratnya sedang berdoa. Orang yang sedang mengalir. Semua jemaat angkat tangan memandang Yesus. Yang berikan hati yang baru, roh yang baru. Jawab, jawab, jawab. Urapi Tuhan, urapi Yesus. Jawab, jawab, urapi, urapi mereka, urapi mereka. Jawab, jawab, jawab. Urapi Tuhan, urapi Tuhan. Urapi syaka ya Allah segala. Ya Allah syaka ya Allah. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku berikan kelegaan. Aku berikan kelegaan kepadamu. Dan firman-Nya berkata, aku memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Aku akan memakai engkau menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Aku akan pakai engkau menjadi saksiku bagi bangsa-bangsa, supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Keluarga-keluarga dipulihkan, pribadi-pribadi yang mengalami kemerosotan iman pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Uralapas. Saudara, Bapak Ibu sekalian, semua yang ada di bangku angkat tangan, ikuti doa saya, ikuti doa saya dengan cepat. Hadirat, ikuti doa saya. Semua yang dimanapun ada, angkat tangan. Hadirat, urapan, kuasa yang dari Yesus bekerja atasku. Aku percaya Yesus hartaku, masa depanku, kepastian di dalam Yesus. Aku dipelihara, dijagai, dilindungi di dalam Yesus. Ada kepastian. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajari satu orang di sini. Tengok ya, saya akan ajari orang berdoa supaya masuk dalam terobosan rohani ya. Nanti sekali waktu kita akan temanya itu membangun kapasitas roh atau membangun manusia roh. Saudara, ini ada dua doa, cara dua doa ya. Nanti dinikmati dia enakan mana, dinikmati dia. Tolong Ibu Gembala nanti pas doa khusus di belakang. Tapi saya mau ajar jemaat dengan cara begini ya. Oke, yang sudah didoakan boleh lihat saya juga, nggak apa-apa. Ya, nama Ibu siapa? Desa. Udah nyonya, nona ya. Jadi gini, nggak ada buru-burunya. Dari suku apa? Oh, buru apa? Sihaan. Ya, jadi gini, coba ikuti doa yang saya pertama, nanti ikuti doa yang kedua ya. Tapi doa yang kedua ikuti dengan betul, dengan kata-kata yang ini. Oke. Ikuti doa pertama. Sering orang berdoa begini ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masalahku besar,
Aku khawatir gimana hidup ini Tuhan. bagaimana hidupku ini. Tuhan, aku bantulah aku. Bantulah aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berat kali beban ini. berat sekali beban. Tolonglah Tuhan. Tolonglah Tuhan. Aku berserah padamu Tuhan. Aku berserah padamu. Oke, ini doa yang pertama. Coba doa yang kedua. Doa yang kedua. Nanti jujur ya, nikmati enakan mana. Di dalam Yesus, aku dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus, aku lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia, saya cakap menanggung segala perkara. Karena saya percaya Yesus masa depanku, Yesus hartaku, Yesus kepastianku. Bersama Yesus, saya tidak akan kelantar. Bersama Yesus, saya pasti bisa. Karena di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Saya percaya aku menang lebih daripada pemenang. Aku naik, bukan turun. Diberkati, bukan menjadi pengemis. Minta-minta roti di pinggir jalan. Saya percaya bersama Yesus saya menang. Haleluya. Ora masyaka. Oke, sekarang saya mau tanya kamu. Mana enakan doa yang pertama apa doa kedua? Nah, saudara, karena waktunya ya, jadi saya nggak bisa ajarkan panjang. Saudara, kau berdoa itu bukan minta. Kau berdoa itu hanya mendeklarasikan apa yang Tuhan sudah janjikan. Itu yang dia katakan tadi, yang dia ikuti tadi, itu sebenarnya janji-janji Tuhan. Ya. Jadi anak saya seringkali ngomong, Pak, Bapak kan janji itu kan, janji ini sama saya kan. Langsung hati saya luluh. Tapi kalau dia bilang minta, saya masih belum luluh. Tapi kalau bilang kan Bapak berjanji ya. Jadi itu sebenarnya bukan karangan saya. Itu semua ada di Alkitab, janji-janji Tuhan. Nah, kenapa harus kuat? Dengar, kenapa harus kencang? Makanya kalau bisa Anda punya ruang doa sendiri kayak saya. Kenapa harus kencang? Karena kalau nggak kencang, nanti suara-suara lain kau dengar. Nah, kenapa kencang? Supaya dengar ke telinga, terus masuk ke sini, ditransfer kemari. Nah, karena seringnya di sini terima, di sini nolak. Di sini udah amin, di sini bilang apa iya ya, apa bisa ya. Nah, itu sering terjadi begitu. Nah, kenapa harus cepat? Contoh ya, saya doa begini. Dahsyat, ajaib, luar biasa Yesus Tuhan Allah yang kusembah. Karena ku tahu di dalam Dia aku menang lebih daripada menang. Aku naik bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Karena di dalam Dia ada kemenangan. Kenapa harus cepat? Kalau kau lambat, Tuhan Yesus, di dalam kau pastilah ada kemenangan. Tuhan, bersamamu lah Tuhan saya. Kau nanti ingat jemuran. Pernah nggak orang doa, Tuhan, terus udah matang belum nasi tadi? Tuhan, hujan ya, jemuran gimana? Nah, jadi kau nggak boleh lagi sempat berpikir begitu. Jadi itu secara psikolog juga diterima. Nah, karena doa itu tidak boleh fokus ke yang lain, harus ke Yesus. Makanya kenapa kencang? Supaya inimu ya terima. Ya, inimu akan mendengar dan transfer kemari. Kenapa harus cepat? Supaya kau nggak berpikir yang lain lagi, nggak ada kesempatan. Sekarang angkat tangan, aku mau berdoa. Haleluya. Angkat tangan. Terima penuh. Yesus mengasihimu. Di dalam Yesus kau menang. Terima. Api. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, dalam Yesus saya menang lebih daripada pemenang. Dalam Tuhan saya cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus saya tidak khawatir, saya tidak bimbang. Karena saya percaya Tuhan Yesus lebih besar dari semuanya, dari segalanya. Terima penuh api penuh. Terima mengalir. Terima api Saudara, siapa di antara saudara yang di belakang yang mau didoai secara khusus? Cepat naik, saya tunggu 5 menit. Saya mesti punya waktu. Cepat, siapa yang mau didoai secara khusus? Haleluya. Tolong dibantu saya. Plan-plan Tuhan, hamba Tuhan, tolong bantu saya. Angkat tangan, semua angkat tangan. Di hadirat Tuhan. Urapan kuasa, punya keberanian. Urapan dulu. Yes.
sekalian, terima hadirannya Tuhan, terima urapannya, terima kuasanya mengalir atasmu. Walaupun kau nggak naik ke atas, jika engkau punya iman, kau akan mengalami Tuhan, mengalami Kristus secara nyata di dalam hidupmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kau pulihkan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jangan turun dulu ya, jangan turun ya. Haleluya. Yang di sini boleh duduk. Nah, saya mau tanya. Sini. 4-5 orang ya, tapi jangan cerita yang dulu-dulu, jangan. Tadi yang dialami detik-detik di mana? Itu waktu ibadah. Kalau di alam roh, itu kadang waktu saya masuk tadi ya. Waktu saya masuk itu masih biasa, tetapi waktu Yesuslah kebenaran itu ada, itu gelombang-gelombangnya masing-masing. Dia masuk di gelombang mana, pas hadirat Tuhan dia rasakan di mana. Tetapi ada juga orang yang full, powerful, memang dari awal dia rasakan terus. Ada orang yang tadi tiba-tiba di menit berapa deng lepas rohnya yang terbelenggu tadi pem. Nah, saya mau tanya, jangan cerita yang oh dulu saya begini-begini, enggak, yang ibadah tadi aja. Kalau istilah saya pesta anak domba Allah. Ibadah itu adalah artinya berbuat baik. Kau lihat di situ ada paku, kau singkirkan, kau sudah ibadah. Tapi pesta anak domba Allah ini, lihat, ini ada persiapan khusus. Jadi di Alkitab pesta anak domba Allah, nanti kita di surga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saya mau tanya ibu yang tadi aja, ibu alami apa tadi? 1 menit aja. Ya udah pakai ini boleh, pakai. Ya. Ada yang satu lagi bisa? Ini bisa ini. Ya, biar menjadi kesaksian bagi teman-teman. Ah, tuh. Ibu alami apa tadi? Puji Tuhan, saya bersyukur ada di tempat ini. Sebenarnya saya hari Minggu ini bekerja, tapi karena adik saya mau bergerak ibadah, saya didorongkan Tuhan untuk ibadah. Jangan selalu mundur, harus maju terus, kata Tuhan kepada saya. Terus saya tidak mengerti, pas saya tadi ibadah di sini ada pergerakan, Tuhan memanggil saya maju ke depan, tidak boleh mundur. Dia bilang terus begitu. Terus Tuhan hadir bersama saya. Nah, apa yang ibu rasakan tadi? Saya rasakan ada api pengharapan Tuhan hadir di hidup saya. Saya tidak merasa apa-apa yang saya lihat. Saya lihat hadir di dalam. Ibu rasakan ada, oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Berarti Tuhan kita hidup, ya, dia bisa bicara, ya. Oke, apa yang ibu alami tadi? Singkat aja bu, 1 menit, setengah menit. Atau... Puji Tuhan, tadi waktu Bapak suruh satu pemuda maju, kayak gitu kan, terus saya lihat saya maju, saya berpikir begini, waktu Bapak doa itu, doa kemenangan, saya berdoa, Tuhan, kayak gini rupanya doanya ya, gitu dalam hati saya kan, Tuhan aku mau juga Tuhan diajarin doa seperti itu, gitu. Makanya waktu Bapak bilang, saya mau doain, saya langsung langkah gitu kan, saya bilang begini, Tuhan aku percaya, semua bebanku, semua masalahku Tuhan, aku sudah serahkan ke dalam tangan. Waktu Bapak doakan saya berat Pak, saya berat banget, seperti saya nggak mau terima lah itu didoain gitu ya, kan. tadi ibu ngelawan saya. Jangan dibilang. Ya, ya itu bukan ibu, itu ada. Iya, saya benar-benar merasa berat kali gitu, kok berat Tuhan, kok berat gitu kan. Udah saya sadar, saya jatuh. Setelah saya jatuh, baru saya merasakan ada seseorang yang mengangkat tangan saya. Amin. Saya melihat tangan itu terangkat. Waktu terangkat, baru saya merasa ingat. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Nah, kamu yang kamu alami apa? Puji Tuhan, mungkin dari semua banyak jemaat, saya juga nggak tahu kenapa Om panggil saya maju ke depan. Tapi kalau menurut saya, ini salah satu kesempatan yang Tuhan berikan buat ngajarin saya buat doa lebih baik lagi. Buat ngajarin gimana caranya berkomunikasi sesuai dengan Tuhan seperti apa. Awalnya Om ngajarin doa yang pertama, mungkin itu kayak kebanyakan kita doa seperti itu. Lalu Om ajarkan yang kedua, itu mulai rasanya itu kayak, oh ternyata begini sama kayak atau kayak gitu. Itu rasanya ada degup-degup awalnya. Lalu Om yang doa yang ketiga, itu sebenarnya saya nggak mau, tapi rasanya badan saya ini bergetar gitu. Bahkan sebenarnya saya bisa berdiri lama, bahkan heels.
tapi nggak tahu kenapa tadi rasanya ketakutan terus. Tapi saya tetap berdoa kayak melanjutkan, dan rasanya emang beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Coba angkat tangan, angkat. Kamu angkat tanganmu. Biarin aja Tuhan bekerja. Terima. Biarin apa yang Tuhan mau. Terima. Penuh. Terima. Penuh. Urapan kuasamu bekerja atasnya. Urapi dia, pakai dia jadi saksimu dimanapun dia berada. Dalam nama Yesus. Haleluya. Apa yang Ibu alami? Ibu, sini. Puji Tuhan, mohon maaf sebelumnya. Tadi niatnya memang nggak mau ke gereja Pak, karena kebetulan hari ini mohon maaf halangan pertama sakit luar biasa. Tapi ada yang menggerakkan hati saya untuk ke gereja. Begitu saya masuk dalam pintu gereja kita, sakit itu hilang Pak. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Oke. Apa yang Bapak alami? Yang Bapak rasakan? Shalom. Mungkin yang saya alami sekarang kerinduan, karena sudah ada sekitar 6 bulan saya tidak melayani di sini karena karena COVID, sama saya mengalami kecelakaan di bahu kiri saya. Jadi sepertinya Tuhan bilang, kapan kamu mau melayani saya? Jadi saya Tuhan, saya pasti mau melayani. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Bapak jongkok aja karena baru ucap. Udah gitu aja. Dalam nama Yesus pulih semua, pulih. Tidak ada yang membuat dia cacat dalam nama Yesus. Amin. Nah, apa yang kamu alami? Oke. Apa yang kamu alami? Yang Ibu alami, Ibu udah nyonya atau nona? Masih gadis. Apa yang kamu alami? Jadi pas sebenarnya nggak mau maju, cuma karena kan nggak kuat berdiri. Ya. Tadi tiba-tiba langsung Kenapa nggak kuat berdiri? lagi sakit. Oh, sakit apa? Iya. Ya, oh, tapi kenapa ini jadi kuat sekarang? Iya, nggak tahu ini bisa jadi. Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Ibu ini ya, kata dia punya ginjal, mungkin udah stadium berapa, Bu? Oh, cuci darah, udah stadium tinggi lah kalau udah cuci darah. Dia ada ginjal masalah. Biasanya dia nggak tahan berdiri lama ya. Nah, jadi dia tadi ragu, dia mau ke atas, tapi tahan nggak? Ternyata sekarang tahan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Ibu, oh iya, ini. Puji Tuhan ya. Singkat-singkat aja supaya nanti kalau yang lain nggak dikasih nanti dibilang pendeta itu pilih kasih gitu. Nah. Sebenarnya sih bilang kan nggak boleh begitu yang lalu. Cuma beberapa hari yang lalu saya punya pilih kuat untuk menjadi seorang korban. Cuman tadi di kursi itu memang pertama nggak maju. Cuman ada perkataan kayak yang bilang pasti bisa. Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan ada kepastian. Kalau kita nggak mencoba, kita pasti gagal. Tapi aku coba dengan perkataan itu. Kalau mereka bisa, aku juga bisa. Pas kamu bilang maju, saya maju. Di sini saya menerima perkataan dari Tuhan. Kamu harus bisa, kamu maju bersama Tuhan. Kita satu langkah ke depan. 1000 langkah yang kedatangan Tuhan akan menuntut kita seterusnya. Dan aku akan percaya. Bagaimana caranya aku akan mencoba tes? Kapan tesnya? Lagi tunggu kepastiannya Om. Pokoknya aku lagi tunggu tes. Aku yakin. Secaba Tuhan. Secaba atau Sama. tam-tam? Mau coba tes, aku doakan di dalam nama Tuhan Yesus aku pasti lulus. Dan pada hari ini aku juga ingin diminta tes untuk mengambil pelayanan kembali. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya simpulkan, siapa namamu? Devi. Devi ini dia mau mengikuti tes poluan ya. Mungkin tadi dia agak ragu-ragu setelah dengar firman itu, dia punya keyakinan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ini Bu, apa yang Bu alami? Tuhan, kata suami saya nggak boleh ke gereja. Oh, terus? Tapi saya mau gereja, Kenapa nggak boleh gereja? Oh, memang sebelum COVID pun dilarang.
Sebelum COVID pun dilarang. Tapi suami ibu Kristen. Oh, tapi dia memang nggak gereja di sini. Saya lawan suami saya mau gereja. Bukan, dia nggak gereja di sini memang. Belum gereja. Tapi memang dia tiap minggu nggak gereja. Enggak, saya. Oh, nah, terus ya. Ibu tadi paksa. Saya paksa, saya harus gereja. Pokoknya saya gereja. Kalau nggak gereja saya jadi iblis saya. Terus apa yang ibu alami tadi? Begituan di jalan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ibu ini sebenarnya dilarang oleh suaminya ke gereja. Nah, tapi dia paksakan dia ke gereja. Dia tadi merasakan Tuhan itu nyata. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Apa? Nah, ibu yang alami apa? Tadi saya takut doain ibu karena takut jatuh ntar anaknya ini. Kita doain. Siapa nama ibu? Rosmida. Apa? Rosmida. Tuhan Yesus, aku percaya kuasamu bekerja atas Ibu Rosmida, hadirat urapanmu mengalir, berkati dia dengan limpah, beri sehat, apa yang dibuat tangannya boleh berhasil, engkau berkati keluarganya, jauhkan dari perdebatan pertengkaran biar suami istri, terus hidup di dalam kasih, dalam kasihmu, supaya suaminya makin lembut, dia juga makin Tuhan Yesus mengasihi. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati anak ini, berkati anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima, amin. Ya, nah, apa yang ibu alami? Tadi kalau saya ingin terus ibu bisa jatuh. Jadi apa yang ibu alami? Nah. Sebelumnya semuanya jemaat yang ada di sini berdoa, minta doa, semalam berdoa. Suami saya bekerja dari pekerjaan. Apa? Berhenti dari pekerjaan. Tapi saya percaya, tiba saya itu kamu harus kuat, kata Tuhan sama aku. Sebelumnya pun saya nggak ragu naik ke depan, tapi Tuhan tetap berkata kau harus kuat. Semuanya itu Tuhan akan membukakan pintunya, kata Tuhan sama aku. Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi saudara, saya ambil kesimpulan, suami ibu ini berhenti kerja. Mungkin ya namanya berhenti kerja, terjadilah keraguan-raguan semua. Tapi lewat tadi ibadah ini, ibu mengalami kekuatan baru. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Apa yang kamu alami? Memang agak ada batuk ya, kok pakai masker? Oh ya, oke. Apa yang kamu alami? Tadi ibadah kan saya 3 bulan memang nggak hari ini ibadah online gitu kan. Jadi nggak ada kelelahan pikiran saya ya, kelelahan sampai itu ibadah tadi. Saya rasa lega, lepas semua gitu, tegang gitu. Gimana? Rasanya kayak tegang dengan imam. Oh, haleluya. Saudara, saya ambil kesimpulan sederhana aja. Biasanya dia pakai online ya? Iya. Ibadah nggak hadir gini ya? Iya. Nah, tadi waktu hadir dia merasakan sesuatu yang berbeda dibandingkan online. Tentulah berbeda. Anda kalau langsung datang ke BPK, makan bersama-sama kita, terus Anda pakai online berbeda. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Kalau